Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, saya beli tema adalah berharap, percaya dalam kuasanya. Kita akan melihat ayat 16 dan 17 sudah jelas. Ini adalah kekuatan-kekuatan dunia. Saat ini kita bisa mengaplikasikannya. Dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Siapa sih yang bisa menyelamatkan dari pandemi ini? Apakah oleh karena dia kedudukan? Apakah oleh karena seorang raja? Semua kena. Berarti tidak ada kekuatan dan kuasanya. Inilah kenyataan daripada firman Tuhan. Namun bagi kita orang percaya sungguh ada satu berkat yang luar biasa. Ayat 18. Mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan bukan saja melihat, tapi kalau tertuju itu fokus. Contoh misalnya seseorang, orang itu sedang pacaran. Bahwa banyak dia melihat, tetapi ada satu orang yang dituju dan tertuju. Pasti itu orang yang diincer, pasti itu orang yang spesial bagi dia. Nah, kalau kita juga aplikasikan pasti jauh lebih daripada itu. Bahwa Tuhan itu matanya tertuju, berarti spesial kepada kita, mempedulikan, memperhatikan. Artinya bahwa Tuhan betapa pedulinya kepada kita orang percaya. Tertuju matanya adalah kasih setia Tuhan, itulah yang tertuju kepada kita. Kemudian dikatakan di sini sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apa artinya takut sih? Kalau kita contohkan takut bukan takut seperti begini. Awas ada anjing galak, kita takut berarti kita menghindar dan tidak datang. Tapi kalau kita contohkan anak ini takut kalau tidak mengerjakan PR karena akan distrap oleh gurunya. Oleh sebab itu anak itu mengerjakan PR. Nah demikian juga kita, kalau kita takut akan Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan, bukan tidak datang ke gereja, bukan tidak percaya. Itu adalah takut yang salah. Takut yang benar adalah pada saat kita tahu, di sini katakan orang yang takut itu adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti anak SD tadi mengerjakan PR-nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dan juga berharap akan kasih-Nya, maka mata Tuhan itu tertuju kepadanya. Saudara, apa artinya adalah berharap akan kasih-Nya? Berarti punya harapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, harapan orang percaya adalah bagaikan sauh. Apa sih itu sauh atau jangkar? Sauh adalah alat besi yang bagus, kuat, sebagai penambat kapal ke dalam laut, supaya kapal yang bersandar tidak terbawa ombak ke kanan dan ke kiri, tetapi dia kokoh ada di situ. Demikian juga kita, harapan kita itu adalah sauh, karena hati kita ditambatkan kepada Kristus yang kokoh dan kuat. Hidup kita ada gelombang, hidup kita ada angin topan, hidup kita ada segala sesuatu penderitaan yang membuat kita goncang. Tetapi harapan adalah sauh kepada Kristus, maka kita akan tetap teguh di dalam iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berharap pasti kita juga percaya bahwa Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut. Dan juga bukan saja melepaskan, tapi dikatakan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saat ini adalah masa-masa kekurangan, tetapi Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Tuhan itu adalah perisai bagi kita, penolong bagi kita, bagi yang percaya akan kasih setia Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih.
bahwa Engkau menjadi harapan bagi kami, bahwa Engkau menjadi perisai bagi kami, Engkau juga menjadi sauh bagi kami, Engkau penolong bagi kami, Engkau pelepas bagi kami, dan pemelihara dalam hidup kami. Dan juga Engkau memberikan kepada kami adalah perisai, sehingga kami juga akan tetap percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Suara hamba-Mu boleh lenyap, tetapi suara Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa Word from Heaven yang dikasihi oleh Tuhan, apabila membutuhkan dukungan doa dan kanseling, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Tim dari GKRI Diaspora City Center akan melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.